Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kami adalah baik. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Bahkan peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami yakin dan percaya semua adalah baik ya Tuhan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang selalu bersyukur, selalu boleh melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terlebih siang hari ini Tuhan kami sebentar akan menerungkan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu boleh sampaikan ya Tuhan, itu boleh benar-benar suara dari hati Tuhan yang boleh menguatkan kami, meneguhkan kami, bahkan meluruskan setiap kami kalau kami memiliki pemikiran yang salah ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu ya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang berbicara ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman-Mu yang siap diberkati Tuhan bersama saya, katakan, amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Saya bersyukur, terima kasih buat Bapak Ibu Gembala yang memberikan saya kesempatan untuk boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih buat juga para pengurus, juga jemaat Tuhan yang memberi saya kesempatan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai topik yang saya sebenarnya pergumulkan ya. Dari kemarin ketika Bapak Ferry menghubungi saya dan Bapak Gembala menelpon saya berdoa, Tuhan tolong, ini apa yang harus saya sampaikan untuk jemaat Tuhan. Harus saya sampaikan untuk saudara-saudara dan keluarga saya di Surabaya. Ya, karena disinilah rumah saya, disinilah rumah kami, keluarga Santoso ya. Saya bersyukur kalau mau sharing sedikit, saya baru sampai tadi pagi Bapak Ibu Saudara ya, jam 3:30, ya setengah 5, ya, sampai sini jam 5. Ya. Saya berangkat dari Tangerang kemarin jam 3:30 sore. Tapi bersyukur karena dapat lumayan enak busnya. Saya naik bus, tapi bus yang sleeper, jadi bisa istirahat. Ya, karena sebelum ke terminal saya harus ngadiri satu acara yang yang mengharuskan saya harus hadir. Sebenarnya saya rindunya kemarin, hari Sabtu sudah di sini, ya hari Sabtu sudah di sini. Tapi karena ada acara yang keluarga ini minta, Om, tolong ya datang karena Om satu-satunya yang bisa. Dan yang kami mau Om ada di acara ini. Oh ya, puji Tuhan. Jadi kami putuskan untuk istri, saya bilang, oke lah nanti saya berangkat Sabtu aja, Sabtu sore. Dan nanti kami harus kembali lagi, jam 4 harus balik lagi ke Tangerang. Karena besok harus kerja Bapak Ibu Saudara ya. Kalau orang Jawa bilang kalau nggak kerja dandangnya guling. Atau tempat nasinya guling, ya kan? Oke. Hari ini saya rindu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ya, mengenai pandangan yang benar tentang kekurangan dan kelimpahan. Ya, pandangan yang benar mengenai kekurangan dan kelimpahan di dalam Filipi pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-10 sampai 13. Bapak Ibu Saudara, buka ayatnya, siapkan aja, nanti kita akan bahas. Ya. Oke, Bapak Ibu Saudara pernah enggak dengar kata-kata ini? Pernah dengar kata-kata ini? Bahkan sering mungkin ya. Uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Amin? Salah. Kelihatannya benar Bapak Ibu Saudara, kelihatannya benar. Oke. Tapi tanpa disadari Bapak Ibu Saudara, coba pikirkan. Hari-hari ini kita ini lagi dibawa oleh dunia, tanpa disadari kita menjadi orang-orang manusia yang konsumeris. Maksudnya semua diukur dari uang. Coba bayangkan, perhatikan kata-kata ini. Uang bukan segalanya. Iya.
Tapi segala sesuatu butuh uang. Ending-endingnya tetap ya. Dua kata yang diulang itu berarti penting. Ya, secara nggak sadar kita sudah dibawa menjadi pribadi-pribadi yang orientasinya hanya uang. Kelihatannya benar, tapi ini abu-abu. Kalau setengah benar itu berarti salah Bapak Ibu. Kalau benar ya benar, salah ya salah. Nggak ada setengah benar itu tetap salah. Di pandangan Tuhan nggak ada setengah benar. Makanya kalau ikut Tuhan harus ikut Tuhan 100%, nggak ada namanya 50% ikut Tuhan ya. Iklan, gaya hidup ya dari seleb, entah selebgram, seleb TikTok atau apapun ya, YouTubers, tanpa disadari membentuk konsep kita, membentuk pola pikir kita mengenai hidup yang berbahagia. Contohnya kata-kata ini, hidup berbahagia itu berarti harus punya uang, karena segala sesuatu butuh segala sesuatu butuh uang. Akhirnya pola pikirnya yang salah. Bukan uangnya yang salah, enggak. Tapi pola pikirnya kita, mindsetnya kita ini loh yang salah. Akhirnya semua uang. Uang, kalau nggak punya uang pusing. Iya, kalau nggak punya uang, emosi bawaannya, ya kan? Bawaannya emosi. Ya. Dan inilah makanya akhirnya timbulnya gejala-gejala sosial, fenomena-fenomena sosial mungkin. Pernah dengar yang namanya social climber? Pernah dengar enggak social climber? Halo? Oh, cuman kami ya dong yang tahu. Jadi social climber itu enggak punya uang tapi pura-pura punya uang. Gaya hidupnya gaya hidup mewah. Aduh, post di sosial media, aduh makan-makan nih di resto yang mahal padahal enggak punya uang. Foto nih di mobil yang mewah, padahal itu mobil parkir di mall, dia foto, ya kan? Social climber, ya. Terus juga bahkan media sosial akhirnya menjadikan kita orang-orang yang terkadang FOMO. Yang kemarin lagi heboh, konsernya siapa? Coldplay. Nah, nggak heboh ya di sini ya? Di Jakarta heboh banget, ya. FOMO semua, ya. FOMO itu fear missing off, ya. Jadi dia takut kalau sampai terlewatkan. Padahal dia juga ngerti, Coldplay itu apa nggak ngerti, lagu-lagunya apa juga nggak ngerti, ya. Makanya itu kita dibawa dan terkadang-kadang kebahagiaan sering dikaitkan dengan hal-hal materi. Padahal zaman dulu, siapa pernah tahu lagu ini? Siapa pernah tahu lirik lagu ini? Sebentar, kok nyangkut ya? Pernah tahu lirik lagu ini? Hati senang, tak punya uang. Siapa yang pernah tahu lagu ini? Kalau sudah tahu pasti sudah berumur harusnya. Ini lagunya siapa? Gus Plus. Kalau yang enggak tahu itu berarti anak-anak zaman now, ya kan? Jadi itu. Jadi padahal dulu orang bisa ngomong hati seneng walaupun enggak punya uang. Pepatah Jawa juga pernah ngomong, makan enggak makan yang penting. Tapi kalau sekarang enggak bisa kayak gitu. Karena apa? Karena kita cenderung konsumeris, kita cenderung egois. Makanya kita cenderung egois, cenderung konsumeris, semua diukur dari uang. Makanya kalau ada kata-kata ini, hati senang walaupun tak punya uang, itu kan dulu. Kalau sekarang no way, gak bisa. Itu udah gak relevan. Ya. Oke, yuk kita lanjutkan. Tapi banyak orang yang menghindari ya kekurangan dan mengejar kelimpahan. Selanjutnya Bang. Ya. Bentar. Oke. Nah. Jadi banyak orang yang menghindari kekurangan dan mengejar kelimpahan. Akibatnya sebenarnya kalau
kita fokus kepada kekurangan, kita fokus pada kelimpahan, itu sama-sama sebenarnya adalah monster yang sangat menakutkan. Kekurangan bisa jadi momok yang menakutkan, sementara kelimpahan itu tidak pernah memuaskan kita. Lah, pertanyaannya bagaimana sih sebenarnya pandangan Alkitab ya, mengenai hal ini? Kita mau belajar dari Filipi. Karena apa? Karena ini. Ya, kelimpahan itu bisa menghancurkan. Kelimpahan bisa menghancurkan iman kalau kita nggak tahan imannya. Dan kekurangan itu bisa menggugurkan iman. Kita akhirnya tidak percaya Tuhan, Tuhan tidak tolong saya. Ya. Dan ini intinya, uang itu bisa jadi berhala. Bukan salahnya uang enggak, tapi mindset kita, pola pikirnya kita. Banyak orang Kristen salah karena cara pandangnya yang salah. Oke, kita mau belajar tentang hal ini. Kita buka ayat kita yuk. Bapak Saudara, kita buka ayat kita. Sudah ketemu semuanya? Tadi udah dibuka ya? Oke. Ada di situ sudah saya tulis. Kelihatan ya? Oke. Mari Bapak Ibu Saudara, saya baca ayatnya yang genap, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ganjil. Di situ sudah saya pisah itu. Ya. Berarti kalau beda paragrafnya itu sudah beda ayatnya ya. Oke. Filipi 4 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 13. Aku sangat bersuka cita di dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. 11. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Terakhir, yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Jadi kita mau belajar apa yang diajarkan oleh Rasul Paulus mengenai kelimpahan dan kekurangan ini. Yang pertama, pandangan kita harusnya bahwa sukacita itu karena Allah, bukan materi. Makanya kenapa saya tanya tadi, kenapa sekarang banyak orang yang beranggapan bahwa uang itu bukan segalanya, iya, tapi segala sesuatu butuh uang. Akhirnya kita dibawa untuk ngejar uang. Ingat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Bukan uangnya, tapi cintanya. Uang tidak pernah salah, karena uang itu netral. Tergantung cintanya ini loh. Ya. Jadi sukacita kita nggak ditentukan sama materi, amin. Halo, belum setuju nih berarti. Sukacita kita nggak ditentukan sama materi, amin. Harus yakini. Harus yakini Bapak Ibu Saudara, karena kalau kita ditentukan uang, nanti Bapak Ibu kekurangan atau kelebihan pun, itu bisa jadi menjerumuskan iman kita pada kehancuran dan pada kegagalan. Ya. Selalu ada intervensi Allah dalam segala berkat yang kita terima. Di ayat yang ke-10 bagian A, Bapak Ibu perhatikan. Ini Paulus memulai dengan Allah, bukan mulai, padahal di situ perikopnya kan ucapan terima kasih ya. Coba Bapak Ibu lihat di perikopnya, ucapan terima kasih. Tapi Paulus nggak langsung ngomong, oh terima kasih jemaat di Filipi karena sudah bantu saya, enggak. Tapi di situ Paulus katakan apa? Aku bersukacita di dalam Tuhan, dalam Allah. Ya, Paulus memulai dengan Allah, bukan ucapan terima kasih kepada jemaat di Filipi. Jadi Allah dulu baru ucapan terima kasih. Seperti juga Paulus menulis di dalam pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-15 Filipi. Paulus menyadari bahwa ada intervensi, ada campur tangan Tuhan di balik kemauan dan kemampuan jemaat di Filipi untuk menyokong pelayanannya dia. Untuk menyokong pelayanan pengkabaran Injil. Ya. Jadi Paulus tahu bahwa ketika dia terima berkat, ketika dia tidak terima berkat pun,
ada campur tangan Tuhan. Amin. Ketika dia kelimpahan, ketika dia kekurangan, Paulus tahu ada campur tangan Tuhan. Jadi nggak ada alasan untuk Paulus menyandarkan, oh iya, kalau saya dapat banyak ya saya bersyukur. Kalau enggak dapat banyak saya ngomel. Enggak. Tapi Paulus dapat banyak, dapat sedikit, enggak dapat pun Paulus tetap mengucap syukur. Karena sukacita didasarkan kepada Allah, bukan materi. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara. Ya. Sukacita itu tidak ditentukan oleh keadaan. Tapi sukacita itu ditentukan karena kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Paulus mengajarkan bahwa sukacita itu ditentukan karena kebaikan dan kedaulatan Allah, bukan karena keadaan kita. Ingat, ketika Paulus menulis surat Filipi ini, Paulus itu sedang di penjara. Gimana rasanya orang di penjara dan tidak ada yang jenguk, tidak ada yang membantu dia. Ya. Di situ ada kata bersukacita. Ya. Di ayat yang 10a tadi ada kata bersukacita. Kata ini muncul beberapa kali dalam surat Filipi. Ada di pasal 1 ayat 12, pasal 2 ayat 17 sampai 18, pasal 4 ayat 10 yang kita bahas ini. Ini menunjukkan bahwa Paulus sedang bersukacita bukan karena keadaannya, tapi karena dia tahu bahwa ada Allah yang berdaulat, dan dia tahu bahwa Allah itu baik. Apapun keadaan kita hari-hari ini, ubah pola pikir kita. Jangan fokus pada materi, tapi fokus pada Allah. Allah yang berdaulat dan Allah yang selalu baik. Amin. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Satu janji pasti Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kenapa Tuhan gak meninggalkan kita? Karena dia sudah dimateraikan dalam diri kita, orang percaya. Apapun kondisinya, teh botol sostro minumannya. Apapun kondisinya, ada Yesus Kristus selalu menemani kita. Ya, oke, kita lanjut. Ya, ini alasan utama sukacita itu bukan karena perasaan sebenarnya. Ketika saya pelajari, alasan utama sukacita itu sebenarnya bukan perasaan, tapi pemahaman kita, pola pikir kita sebenarnya. Karena apa? Kalau kita tergantung perasaan, meskipun kita terima uang banyak, tapi kalau hati kita lagi tidak enak, bisa sukacita enggak? Bisa sukacita enggak? Kita sudah dapat uang banyak nih, uang kita banyak, tapi kita, ya, pemahaman kita bilang bahwa, oh, ini masih kurang uang. Ataupun kita mungkin lagi dalam suasana hati yang tidak enak. Gak bakalan kita bisa bersukacita, meskipun ya ada orang yang kasih uang kita 1M. Ya. Coba Bapak Ibu Saudara, hari ini, coba ya pagi ini, coba bayangkan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara dapat uang 10M. Ya, coba bayangkan dulu, 10M. Bayangkan cara ngitungnya gimana ya. Oke, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang pertama Bapak Ibu Saudara akan kerjakan itu apa? Dapat uang 10M. Apa kira-kira? Ya, benar, mimpi dulu. Ya, ini seumpamanya ya, seumpamanya kira-kira kalau dapat uang segitu banyaknya, apa yang Bapak Ibu Saudara akan lakukan? Investasi. Ya. Mau investasi apa kira-kira? Rumah. Ya. Rumah ya. Kira-kira 10M belikan rumah semua. Ya. Nggak mikir besok makan apa, yang penting beli rumah aja. Nggak mikir nanti bayar pajaknya gimana, yang penting beli rumah 10M. Pajaknya berapa juta kira? Terkadang kita mikir, oh, nanti saya beli ini. Belum dikasih, kita sudah mikirnya macam-macam. Ya. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi nanti kelak. Ketika mungkin kita invest, beli rumah ya, tahu-tahu Bapak Ibu Saudara, di daerah itu terjadi lumpur lapindo. Gak ada harganya rumahnya, bener dah? Ya.
Tapi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu baik, hari ini tidak usah ngayal Bapak Ibu Saudara ya. Kita jalani apa yang ada di hidup kita, amin. Gak usah bayangkan yang 10M dulu. Yang penting jalani aja apa yang ada di depan kita, amin. Jadi sebenarnya sukacita itu, ya, itu karena pemahaman kita. Ketika kita paham bahwa oh ya Tuhan baik, apapun yang terjadi dalam hidup kita, gak akan mengurangi sukacita kita. Meskipun saat itu kita lagi bersedih, ya, meskipun saat itu kita lagi kehilangan orang yang kita cintai, mungkin dipanggil Tuhan, ya, mungkin yang lagi cari jodoh ditinggalkan sama pacarnya yang dia cintai, sudah bertahun-tahun ternyata istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya jagain jodohnya orang lain, jagain jodohnya orang lain. Kalau kita punya paham bahwa Tuhan itu baik, Tuhan berdaulat, Tuhan tahu yang terbaik buat saya, berarti orang yang itu bukan yang terbaik buat saya. Keluarga saya, istri, anak saya, suami dipanggil Tuhan, itu memang rencana Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Itu pemahaman, tidak akan mengurangi sukacita kita kalau kita paham. Ya, karena ketika kita paham, apapun yang terjadi di hidup kita, kita nggak akan pernah mengucapkan Tuhan itu jahat. Tapi kalau kita nggak paham, dikit-dikit baper, dikit-dikit bawa perasaan. Ya, kalau kita punya pemahaman yang benar, maka kita akan tetap sukacita. Amin. Oke, selanjutnya. Ini yang mau Paulus ajarkan di ayat yang 1a ini, kebaikan orang lain sekecil apapun yang kita terima merupakan kejutan yang besar dari Tuhan. Karena ingat, tadi dikatakan, baik kemauan, kemampuan, itu karena ada campur tangan Tuhan. Orang bisa berbuat baik sama kita, itu karena Tuhan yang menggerakkan. Bukan karena kita baik. Kalau kita beranggapan bahwa karena kita baik, maka gak akan ada sukacita, gak ada ucapan syukur. Kenapa? Ya layak dia berbuat baik sama saya, kan saya sudah baik sama dia. Bener gak kayak gitu? Kalau orang lain gak berbuat baik sama kita terus kita ngomel, ini orang sudah ditolong, gak tahu, gak tahu terima kasih, gak tahu diri, gak tahu diuntung. Mulailah kita membangkit-bangkit ya. Karena apa? Karena dasarnya tadi, sukacita ya, kebahagiaan kita didasarkan sama materi. Ingat, orang bisa berbuat baik sama kita karena apa? Karena ada Allah yang bekerja. Allah yang bekerja. Ya. Kalau di ayat ini sebenarnya ada kata sangat atau dalam bahasa Yunani megalos, menyiratkan bahwa setiap pemberian dari orang, berkat entah itu dari pekerjaan atau apapun, adalah hal istimewa yang dimana ada Allah yang bekerja di balik semuanya itu. Kita bekerja, pelanggan datang, itu bukan karena kita yang mampu sebenarnya. Karena Allah bekerja untuk memberkati kita. Bukan karena kita pinter, saya bekerja ini pinter, saya ini buat sesuatunya ini luar biasa dikenal orang banyak. Harusnya kita punya prinsip bahwa Tuhan yang menggerakkan mereka. Tuhan yang buka jalan, kasih saya hikmat. Ya, pemahaman yang benar mengenai Allah membawa sukacita abadi. Amin. Karena pemahaman itu mengalahkan perasaan. Yang kedua, kenapa kita harus tahu ini? Perhatian itu lebih utama dari pemberian. Paulus mau ajarkan. Ya, mau ajarkan hal ini. Yang terpenting yang Paulus mau ajarkan di pasalnya yang keempat ayat 10 bagian B itu adalah, yang terpenting adalah perhatian. Pemberian itu hanyalah masalah kesempatan. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya. Anak-anak, saya mau tanya. Yang terpenting ada orang tua atau pemberian orang tua? Halo? Halo anak-anak? Hah? Dua-duanya? Saya minta hanya salah satu aja. Yang terpenting orang tua atau pemberian orang tua? Kalau pemberian orang tua, coba bayangkan.
Seperti saya yang sudah tidak punya orang tua. Enak enggak kira-kira enggak punya orang tua? Enggak enak. Semangkel-mangkelnya kita orang tua sama orang tua, suatu hari kelak kita pasti akan kangen. Sekarang belum ngerasain, iya, tapi nanti ketika teman-teman sudah ditinggal orang tua, baru ngerasain. Ada momen-momen kangen. Makanya bersyukurlah kalau masih punya orang tua. Yang penting itu bukan pemberiannya, tapi orangnya. Di bagian ini Paulus ya, coba perhatikan di pasalnya 4, pasal 4 ayat yang 10b, di situ ada perhatian atau prenoo. Jadi perhatian ini berarti memikirkan seseorang dalam arti perhatian terhadapnya. Ini muncul 2 kali di bagian yang 10b sebenarnya. Ya. Ada di situ pikiran dan perasaanmu itu sebenarnya satu kata, sama. Kata perhatian itu sama katanya dalam bahasa Yunani itu. Artinya Paulus ini lagi negesin. Yang terpenting itu bukan pemberiannya, tapi jemaat di Filipinya. Yang terpenting itu orang-orang di sekitar kita itu loh yang membuat kita sukacita. Bukan apa yang kita terima, bukan berkatnya, bukan uangnya, bukan pemberiannya. Bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau kita masih punya komunitas di gereja. Ya, meskipun ada gesekan itu sudah lumrah. Itu menajamkan kita. Jangan sakit hati, akhirnya apa? Kita mengisolasi diri. Wes enggak usahlah berkumpul-kumpul. Ya, enggak usahlah ibadah-ibadah, wes saya ibadah aja di rumah. Ada satu teman saya di Jakarta, teman kerja. Dia bilang, "Pak, saya ini gimana ya? Saya ini enggak nyaman sebenarnya di gereja. Saya wes berdoa sendiri aja, ibadah-ibadah sendiri." Saya bilang, "Bro, kalau ibadah sendiri yakin tak bisa konsentrasi." Bapak Ibu Saudara pernah ngalami dulu kita ibadah online? Pernah? Gimana saatnya ketika kita nyembah Tuhan? Ketika ibadah pakai kolor, kalau masakan di belakang lagi mau gosong, oh cepet ditinggal dulu. Masakannya yang diurusin. Ketika dengar firman Tuhan, ada yang manggil, diabaikan yang panggilan atau kita tetap konsen dengerin firman Tuhan? Yang panggil dibukain pintu, ya kan? Karena apa? Nggak mungkin bisa konsen. Apalagi kita seorang diri. Terus saya bilang apa? Hati-hati. Kita ini butuh orang yang sudah belajar agar kita tidak tersesat. Lu kan ada di YouTube. Ingat, di YouTube itu bukan hanya yang benar, yang sesat juga banyak. Kalau kita nggak belajar berbahaya. Wong belajar aja bisa sesat. Ya. Yang sudah profesor dokter aja bisa sesat. Ya. Bahkan yang menjadi ketuanya perguruan tinggi teologi aja bisa sesat kok. Apalagi kita. Ya nggak ada orang yang mengingatkan. Oke, jadi di bagian ini Paulus menegaskan, yang penting itu bukan pemberiannya yang membuat kita sukacita, tapi orangnya. Sudahkah Bapak Ibu Saudara bersyukur buat orang-orang di sekitar kita? Orang tua, sudahkah kita bersyukur buat anak-anak yang jengkelin terkadang? Kadang bikin pecah kepala. Rasanya kalau bisa, kalau bisa saya masukin lagi kamu di perut mama. Anak-anak, sudahkah kalian bersyukur buat orang tua yang ada? Karena itu sumber sukacita yang abadi. Bersyukurlah kalau masih punya orang tua. Kalau udah enggak punya, kita mau sedih ngomong ke siapa? Bersyukurlah, apalagi orang tua yang kenal Tuhan. Ya. Amin. Angkat kepalamu, sorakan amin. Haleluya. Jangan bersedih. Saya nggak mau sedih-sedih ya. Tapi belajarlah. Kalau ada yang salah, bertobatlah. Amin. Oke, ini yang ketiga. Rasa cukup itu adalah hasil belajar. Ya, cara pandang yang benar tentang kekurangan dan kelimpahan itu harus belajar. Rasa cukup
di dalam kekurangan dan kelimpahan itu karena hasil belajar. Rasa cukup itu enggak pernah yang namanya jadi tahu-tahu natural secara alami orang bisa rasa cukup. Enggak. Karena ingat Bapak Ibu Saudara. Siapa dulu di sini gaji yang paling rendah pernah diterima berapa ratus ribu? Saya awal kerja itu dulu 300 ribu jadi tukang AC. 300 ribu saya dulu awal kerja jadi tukang AC. Gini-gini pernah jadi tukang AC ya. Jadi tukang toko buku juga pernah. 300 ribu. Ada yang lebih rendah dari saya gajinya tiap bulan? Per bulan loh ya, bukan per hari. Ini per bulan dulu, zaman saya kerja jadi tukang AC. Kalau per hari mah ya, itu gede. Sebulan sudah berapa? 9 juta sudah. Lebih gede dari gaji saya yang sekarang, gaji UMR-nya. Ya. Jadi rasa cukup dalam segala keadaan itu tidak pernah terjadi natural. Tidak bisa kita tahu-tahu, oh ya ketika saya gaji 300 terus naik lagi, naik jadi 1 juta, naik jadi berapa juta, naik jadi mungkin ya saya imani 10M ya. Ini masih imani ya Bapak Ibu Saudara, masih imani 10M. Kalau kita nggak punya pemahaman yang benar, kita nggak akan pernah rasa cukup. Bapak Ibu Saudara coba perhatikan, maaf kata ya, berapa banyak orang yang kesandung kasus korupsi. Kenapa? Apakah kurang banyak hartanya? Hah? Seberapa banyak pengusaha yang kena jebakan sama pajak? Apakah karena kurang untungnya? Enggak. Karena dia lihat besaran pajaknya kok banyak ya. Eman ini dibayarkan pajak. Karena apa? Karena rasa cukup. Kunci dari merasa cukup itu adalah belajar. Coba perhatikan di ayat yang ke-11 dan 12. Di ayat yang 11 dikatakan ada kata belajar. Amin. Dan di ayat 12 sebenarnya ada kata belajar juga. Kalau di ayat yang ke-11 di situ dikatakan aku telah belajar. Kalau dalam bahasa Yunaninya itu emato, aku telah belajar. Di ayat yang ke-12 sebenarnya kalau dari bahasa aslinya memyemai atau aku telah belajar rahasia. Makanya di situ dikatakan bukan rahasia bagiku. Kalau LAI terjemahkan bukan rahasia bagiku, tapi sebenarnya kata itu sedang ngomong Paulus telah belajar tentang rahasia. Rahasia apa? Rahasia tentang kekurangan dan rahasia tentang kelimpahan, yaitu rasa cukup. Coba bayangkan, ide kata yang sama di dalam satu ayat 2 kali diulang itu berarti penegasan. Berarti belajaro. Kalau kamu mau merasa cukup, belajaro. Harus belajar. Gak ada kata cukup itu tahu-tahu nongol sendiri. Berdoa Tuhan tolong kasih saya rasa cukup. Tahu-tahu kita bisa cukup. Aku bersyukur. Gak bisa. Bukan simsalabim ya kan. Dikepretin sama minyak urapan. Tahu-tahu rasa cukup. Gak bisa. Rasa cukup itu harus belajar. Belajar dari kapan? Saat ini ketika firman Tuhan dibagikan. Belajarlah merasa cukup. Berapapun diterima, kita mengucap syukur. Berapapun kita terima, kita mencukupkan. Saya pernah lihat satu video yang dia ngomong gini. Ada podcast, saya lupa podcastnya siapa, dia tanya seseorang, bilang gini. Kalau kamu dulu gaji 5 juta, kamu bisa saving atau nabung berapa? Ya minimal 2% lah dari gaji itu. Oke. 2% ya? Iya. Lah, ketika sekarang gajimu 10 juta, kamu bisa saving berapa? Bisa nabung berapa banyak? Dia bilang, enggak bisa nabung saya. Harusnya ketika gaji 5 juta dia bisa nabung 2%.
Ketika gaji 10 juta harusnya dia nabung berapa persen? Bukan 4 dong. 5 juta ditambah 2% toh. Ingat enggak? 5 juta bisa nabung 2%. Kalau gaji 10 juta harusnya 2% tetap ya. Yang 5 jutanya harusnya bisa ditabung. Kan kita biaya hidup cuma 5 juta kurang 2%. Belum paham ya? Paham ya? Terkadang apa? Gaji naik, keinginan juga Halo. Apalagi yang muda nih, gajinya lagi increase-nya. Aduh, gaji naik, sepeda motor diganti. Gaji naik, sepeda motor ganti setir bulat, ya kan? Sepeda ganti setir bulat. Bener, empe-empe. Ya, ganti mobil. Wah. Pertamanya mobil Xenia, irit. Gaji naik, ganti mobil apa? Fortuner. Tambah mahal enggak? Lebih mahal lagi. Bensin solarnya juga mahal. Ganti lagi mobil listrik. Oh, irit ini. Bener. Mobil listrik itu irit secara harian. Tapi kalau nanti ganti baterai, habis. Seperti beli baru. Jangan dipikir mobil listrik itu irit selamanya. Enggak. Ketika ganti baterai, kita beli baru. Harganya 80% baterai. Makanya kalau yang mau beli mobil listrik, pikir-pikir ya. Oke, kita lanjutkan. Ini, ya. Kuncinya ini. Sebenarnya kita, kalau mau jujur, kita ini lebih gampang mengeluhkan apa yang belum di tangan kita. Aduh, kok lamanya ya. Tuhan, kok gak diberkati-berkati ya Tuhan. Mau sampai kapan Tuhan? Aku pengen cepet. Cepet punya uang Tuhan. Dibanding daripada mensyukuri apa yang ada di genggaman. Sudahkah kita bersyukur buat berkat yang Tuhan beri? Amin. Sudahkah kita bersyukur buat orang-orang di sekitar kita ini yuk? Yang terpenting itu ada orang yang mengasihi kita, ada yang memperhatikan kita. Terkadang kita ini lebih cepat ngeluh dibanding bersyukur. Ya, dapat gaji 5 juta kurang 4 juta ya bersyukur. Gaji berapa berarti itu? 1 juta. Bersyukurlah. Karena siapa tahu kita dapat gaji 1 juta sehari ya kan? Amin ya, harus amin. Ya. Jadi terkadang gitu. Nah, ini kuncinya sebenarnya di sini, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita itu mesti merasa kayak gitu? Karena ini, natur dosa dalam diri kita ini menjadikan kita sebenarnya tidak pernah puas. Dalam keadaan apapun sebenarnya, natur dosa inilah yang menjadikan kita ini cenderung serakah. Natur dosa yang menjadikan ada kekosongan dalam jiwa. Nah, kekosongan ini hanya dapat dipenuhi oleh Tuhan sebenarnya. Dan gak pernah bisa dipuaskan oleh ciptaan. Kekosongan dalam diri kita yang naturnya kita dosa ini hanya bisa Tuhan yang puaskan. Makanya kenapa orang-orang itu cenderung serakah. Kalau kekurangan dia cenderung berbuat pikiran-pikiran buruk. Saya melakukan ini, saya melakukan kecurangan ini, saya melakukan ini biar dapat uang ini. Tapi kalau lagi banyak uangnya, dia cenderung gak bisa ini. Nanti untuk anakku gimana, untuk cucuku gimana, untuk keturunanku yang ke-8 gimana, untuk keturunanku yang ke-10 gimana. Karena manusia itu cenderung egois dan tidak cepat puas. Serakah. Atau bahasa Inggrisnya itu ya, golojo. Inggris itu mana itu? Mana tuh? Rakus. Bahasa Inggrisnya itu greedy. Ya. Cenderung gitu. Kenapa ya? Karena natur dosa kita harus pahami diri kita ini lemah. Makanya kalau mau dipuaskan, cari Tuhan. Cari Tuhan. Belajar kita mencukupkan di diri. Natur dosa itu
sebenarnya menuntut ketenangan, jaminan, penerimaan, itu natur dosa. Penghargaan dan pengakuan melalui materi. Natur dosa pasti mengarahkan kita, oh kalau kamu enggak punya uang, kamu enggak bakalan bahagia. Kalau kamu enggak punya rumah, kamu enggak bakalan bahagia. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, lebih baik keluarga atau rumah? Pilih salah satu, keluarga atau rumah. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pilih rumah, ya kan? Bisa aja kita ke arah selatan dari Jawa Timur ini, ya kan? Di situ ada tempat yang tinggi, kita minta di sono. Minta di mana? Di Gunung Kawi. Ya. Korbanin tuh keluarga kita. Tak tumbalin. Kalau milih rumah. Karena itu nggak pernah puas. Bersyukurlah buat orang-orang di sekitar kita. Ya. Jika ini terjadi, jika kita hanya fokus pada hal materi, ingat, itu bisa jadi berhala buat kita. Hanya Tuhan yang bisa ngisi kekosongan kita. Rasa lapar kita, rasa ingin dihargai. Makanya kenapa tadi ada social climber, ya karena mau dihargai. Kita ini berharga di mata Tuhan, amin. Bahkan Tuhan rela mati buat kita. Kenapa? Karena begitu besar. Karena kita ini berharga. Rasa haus akan penghargaan, rasa pengen dihargai. Ayo puaskan dengan Tuhan, jangan hal-hal materi. Kalau hal materi nggak akan pernah puas, Bapak Ibu Saudara. Oke, yang selanjutnya, yang terakhir, poin terakhir. Untuk kita bisa memiliki kecukupan, pandangan yang benar mengenai kekurangan dan kelimpahan, kita harus menanggungnya di dalam Kristus. Nggak ada jalan lain. Ya, yang terpenting adalah Kristus di dalam kita. Ya. Lewatan satu ya. Oh. Ya. Yang terpenting itu bukan merubah keadaan. Bukan merubah keadaan di sekitar kita. Yang terpenting adalah bertahan dalam segala keadaan. Amin. Karena merubah itu lebih berat. Dan Tuhan sebenarnya nggak mau kita merubah keadaan di sekeliling kita. Yang Tuhan mau itu kita yang berubah. Karena apa? Ketika kita berharap segala sesuatu bisa berubah dan itu tidak terjadi, kita bisa kecewa sama Tuhan. Tapi ketika kita bisa berubah karena Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa orang-orang di sekitar kita akan melihat dan mulai berubah. Yang terpenting itu berubah. Kita bisa bertahan. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan pasti akan kasih jalan, bukan untuk kita lari dari masalah. Bukan menjadikan kita orang-orang yang masih anak-anak, yang dikit-dikit masalah dibantu orang tuanya, dikit-dikit masalah orang tuanya yang selesaikan. Dikit-dikit kita kena masalah, Tuhan yang selesaikan. Tapi Tuhan mau kita jadi orang dewasa yang mampu menyelesaikan permasalahan kita sendiri dengan pertolongan Tuhan. Tuhan bekerja melalui hidup kita. Bukan orang lain, tapi Tuhan mau kita ini loh yang dipakai Tuhan untuk bertahan menyelesaikan permasalahan kita sendiri. Tuhan gak mau kita lari dari masalah. Tuhan gak mau kita nyerah di tengah jalan. Orang tua jangan pernah nyerah untuk anak-anakmu. Anak-anak juga jangan pernah nyerah untuk orang tuamu. Doakan. Ya. Jangan pernah nyerah. Tuhan mau kita bertahan. Tuhan mau kita kuat. Istri-istri jangan nyerah dengan suamimu. Suami-suami jangan nyerah dengan istrimu. Tetap doakan. Ya. Bukan, yang penting itu bukan mengubah keadaan. Tapi kekuatan untuk kita bisa bertahan karena Tuhan selalu tolong. Ayat 3 ini sering disalahpahami sebenarnya. Ayat 13 ini sering disalahpahami. Bahwa terkadang kita mikir, oh segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti apa saya bisa merubahkan keadaan? Enggak, itu enggak penting buat Tuhan. Yang Tuhan mau kita punya kekuatan untuk bertahan. Karena pemenang, Bapak Ibu Saudara ingat, pemenang itu yang menyelesaikan pertandingan. Bukan dibantu untuk selesai, enggak.
Bukan masalahnya dihilangkan, bukan pertandingannya diselesaikan. Enggak. Tapi kita yang berjuang sampai garis finish. Sampai selesai. Ya. Dan terkadang ayat ini disalahpahami apa? Oh, ketika saya mengandalkan Tuhan masalah saya hilang. Enggak. Masalah tetap ada, tapi kita yang diberi kekuatan. Itu yang terpenting. Ya. Yang terpenting adalah kekuatan untuk kita bertahan dalam segala hal. Ya. Karena apa? Ya ini, karena yang terakhir, karena Kristus di dalam kita dan kita di dalam Kristus, maka ada kekuatan yang baru untuk bertahan dalam segala keadaan. Jadi keempat poin ini, Bapak Ibu Saudara, saya rindu kita boleh renungkan saat pagi hari ini. Apapun kondisi kita, ingat, sukacita itu karena Allah. Amin. Bukan karena materi. Yang penting itu perhatian, yang penting itu orang-orang sekitar kita yang memperhatikan kita. Gak masalah bisa memberi atau enggak, ya. Gak masalah, karena pemberian itu, ingat, pemberian itu ada waktunya. Karena kita gak pernah tahu, mungkin belum mampu. Anak-anak mungkin orang tua kita belum mampu. Gak ada yang mau dikasih, jangan pernah protes. Harus perhatian, yang penting itu ada orang tua itu cukup. Ya, bersyukurlah masih punya orang tua. Bapak Gembala sama saya juga sudah tidak punya. Ya, kita nggak ada lagi yang mau dikeluhkan. Sayangi orang tua selagi ada. Jangan nanti ketika udah meninggal makamnya dibagus-bagusin, percuma, nggak bisa nikmati. Ya, lebih baik sekarang masih ada, senangkan orang tua, sayangi. Kalau belum bisa ngasih, perhatikan. Orang tua juga jangan menuntut pemberian anak. Yang penting perhatian. Itu yang lebih penting. Ya, itu lebih penting. Ya. Jadi kita memerlukan kekuatan Kristus untuk bisa mengalahkan. Ya, mengalahkan segala permasalahan hidup kita. Rasa cukup itu belajar. Hari ini saya rindu kita belajar mencukupkan diri. Gak ada yang tahu-tahu bisa merasa cukup, gak ada. Belajar, ya, belajar mencukupkan diri. Dan yang terakhir, kita harus tanggung semua, baik kekurangan, kelimpahan, baik saat senang maupun susah. Kita mau belajar, hadapi semua dalam Kristus. Makanya perlunya kita punya juru selamat, kita perlunya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, karena kita nggak akan mampu tanpa Kristus. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua.